Apa saja kemudian temuan-temuan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK? Kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan Robetna Endi Jaweng dan juga Kapitra Ampera. Saya ingin ke Bang Robert dulu. Bang Robert, bisa dijelaskan apa saja yang ditemukan oleh Ombudsman RI? Ada maladministrasi, Bang, dalam TWK KPK? Ya, Mbak Ken, seperti yang sebenarnya sudah ada di intro tadi, ya, sudah cukup detail saya kira disampaikan. Ombudsman itu dalam bekerja menggunakan batu ujinya itu adalah soal ada tidaknya maladministrasi dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, gitu ya. Dan untuk bisa melihat ada tidaknya maladministrasi proses ini, kami mendalami pada 3 tingkatan atau 3 ranah yang juga sudah disampaikan tadi terkait dengan proses penyusunan Perkom 1 2021. Jadi Ombudsman tidak masuk ke substansi ya, dan juga tidak masuk ke motifnya. Itu bukan ranah Ombudsman melihat apa motivasi di balik itu, terus kemudian apa isi aturannya. Ini ada lembaga lain atau pihak lain yang bekerja untuk itu. Kami hanya mendalami proses penyusunan Perkom yang bersangkutan, dan kemudian kedua tentu adalah pelaksana dari Perkom itu dalam bentuk asesmen TBK, dan kemudian terakhir adalah penetapan hasil gitu. Dan dari 3 tahapan itu sudah juga disampaikan secara luas gitu bahwa ada temuan yang terkait dengan penyimpangan prosedur. Jadi maladministrasi itu istilah umum, istilah generik. Di bawahnya itu ada bentuk-bentuknya, ada yang terkait penyimpangan prosedur, ada yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang, ada yang juga terkait dengan inkompetensi dari lembaga pelaksana dalam hal ini BKN gitu, dan juga mungkin tindakan tidak patut gitu ya. Jadi memang bentuk-bentuk tindakan atau perbuatan maladministrasi inilah yang menjadi temuan kita, dan atas semua temuan yang ada, Ombudsman berpendapat. Nah, berpendapatnya ini yang kemudian menjadi semacam putusan gitu ya dari Ombudsman, dan kemudian dari sana disusun sejumlah langkah tindak lanjut ke depan, yang itu dalam 2 kerangka. Satu adalah tindakan korektif, dan tindakan korektif ini ditujukan kepada KPK dan BKN, sesuatu yang harapan ideal kami bahkan ini berhenti di sana, berhenti di KPK, berhenti di BKN gitu, tidak kemudian berlanjut ke proses kedua. Proses kedua itulah terkait dengan saran kebijakan kami kepada Bapak Presiden, di mana kami juga sudah berkirim surat ke beliau gitu untuk menyampaikan temuan dan pendapat kami serta saran kebijakan, dan kiranya kemudian menjadi dasar bagi beliau untuk mengambil keputusan atau kebijakan lebih lanjut kalau KPK dan BKN tidak merespon atau melakukan tindakan korektif sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Tapi saya berharap ya. Bang Robert, tapi sebelum terlalu jauh ke saran tindakan koreksi tadi, kami ingin tahu sebenarnya titik atau poin kesalahan terberat atau terbesar yang ditemukan oleh Ombudsman RI dalam proses TWK pegawai KPK alih status pegawai KPK menjadi ASN ini di mananya sih, Bang Robert? Tentu ujungnya adalah pada penetapan hasil ya. Tetapi kita tidak bisa kemudian ujuk-ujuk langsung ke penetapan hasil sebelum kemudian melihat urutan-urutan kejadiannya. Misalnya di soal penyusunan Perkom 1 2001 ya, kita melihat terkait dengan proses atau prosedurnya, di mana beberapa temuan yang ada di sana. Pertama misalnya adalah soal rapat harmonisasi penyusunan Perkom ini. Sesungguhnya rapat harmonisasi yang cukup substantif itu terjadi selama atau sepanjang bulan Desember 2020 itu, dan itu sesuai dengan koridor di mana peserta rapat harmonisasi itu dihadiri atau terdiri dari para perancang, kemudian pejabat pimpinan tinggi JPT gitu ya, kepala biro, kemudian sekjen dan sebagainya, dan kemudian berita acaranya juga sesuai dengan ketentuan, ditandatangani oleh peserta rapat. Tetapi rapat harmonisasi terakhir, detik-detik terakhir itu adalah 26 Januari 2021 itu, sehari sebelum itu kemudian diundangkan. Ini peserta rapatnya adalah pimpinan dari 5 lembaga dan kementerian gitu ya. Sesuatu yang memang sesuai dengan peraturan Menteri Hukum 23 2018 gitu. Ini sesuatu yang tidak dikenal
Ya yang selama ini kita kenal kalau rapat harmonisasi dihadiri oleh para pimpinan ini biasanya terkait penyusunan rancangan undang-undang karena nanti mereka-mereka yang akan presentasikan di DPR gitu ya. Tapi ini kan perkom peraturan internal KPK yang itu sesuai dengan ketentuan mestinya hanya selevel para perancang, para pejabat pimpinan tinggi dan sebagainya. Tetapi yang lebih fatal kemudian adalah penandatanganan berita acara pengharmonisan itu bukan dilakukan oleh mereka yang menghadiri rapat, justru yang tidak hadir. Nah ini yang kemudian jadi temuan kedua Ombudsman di mana Kepala Biro Hukum KPK dan kemudian Direktur Pengundangan Kementerian Hukum itu adalah pihak yang menandatangani acara pengharmonisan padahal mereka tidak menghadiri rapat harmonisasi di tanggal 26 Januari itu. Nah ini temuan yang berkaitan dari Ombudsman. Sisi lain adalah masih di proses penyusunan terkait dengan perintah di peraturan KPK, peraturan 12 tahun 2018 itu, di mana rancangan produk hukum selevel peraturan itu wajib mendapatkan aspirasi atau masukan atau usulan dari pegawai KPK dengan cara menempatkan itu dalam sistem internal KPK dalam bentuk portal KPK. Nah ini terakhir dilakukan itu pada tanggal 16 Desember 2020. Setelah itu justru proses-proses yang penting dokumen itu tidak lagi terdapat di sana. Sejauh mana sih kewenangan Ombudsman Republik Indonesia mengintervensi, mengambil langkah dari putusan-putusan yang ada, termasuk dari proses TWK pegawai KPK ini, Bang Robert? Ya, terima kasih Bang Kapitra ya memberikan pandangan. Jadi jelas bahwa Ombudsman itu bukan lembaga politik, isinya juga bukan para politisi. Ombudsman menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Bang Kapitra, bentar ditahan dulu Bang Kapitra. Ombudsman adalah lembaga negara yang independen dan batu uji dalam setiap pekerjaan Ombudsman itu adalah maladministrasi, jadi bukan pertimbangan yang lain. Sederhana saja sebenarnya Mbak Ken. Ya. Apa kata aturan, apa kata prosedur, apa kata ketentuan, dan kemudian pada sisi lain bagaimana kemudian prakteknya, pelaksananya. Nah, gap antara aturan dan pelaksanaan itulah yang kemudian didalami oleh Ombudsman untuk melihat ada tidak bentuk-bentuk maladministrasi di dalamnya terkait dengan prosedur, terkait dengan kewenangan, terkait dengan kompetensi dan sebagainya. Ketika itu kemudian terjadi pelanggaran, itulah yang kami sebut dengan maladministrasi, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, inkompetensi, dan ini semua bukan bahasa Ombudsman. Ini bahasa undang-undang pembentuk Ombudsman. Jadi memang bukan pilihan kata-kata dari saya atau dari para pimpinan atau dari siapapun. Ini adalah bahasa yang disebutkan, dinormakan dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, terkait dengan soal presiden tadi, ya sangat jelas buat kami sebenarnya Ombudsman diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Ombudsman untuk memberikan saran pada presiden. Jadi kami menyebut saran itu bukan karena Ombudsman mau, itu adalah kewenangan Ombudsman yang diberikan oleh Undang-Undang. Ombudsman bisa memberikan saran kebijakan bagi perbaikan organisasi, perbaikan mekanisme pada Bapak Presiden. Jadi sebelum kami kemudian ke sana, maka kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, harapan ideal kami sebenarnya Pak Ken adalah ini selesai di KPK, selesai di BKN. Tetapi bila kemudian tidak selesai di sana, maka kenapa kepada Bapak Presiden? Pertama, secara kelembagaan, ya kedudukan dari KPK itu sendiri itu adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan komando tertinggi dari kekuasaan eksekutif pada para presiden. Kedua, terkait dengan pegawaiannya, jangan lupa bahwa yang disebut dengan pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pejabat pembinaan pegawai PPK kita itu presiden. Adapun PPK yang ada di kementerian, PPK yang ada di lembaga, PPK yang ada di pemerintah daerah, itu adalah delegasi kewenangan dari presiden. Maka ketika kemudian saran kebijakan atau tindakan korektif yang sudah kami sampaikan kepada baik BKN maupun KPK itu tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, maka kemudian kita menyampaikan kepada Bapak Presiden agar kemudian
temuan ombudsman Baik, menjadi Bang Robert. dasar bagi beliau untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Itu saja sebenarnya. Oke, baik. Kita juga masih penasaran, Bang Robert, sebenarnya proses pemeriksaannya itu seperti apa yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia? Apakah kemudian bukti-buktinya ditemukan apa saja, siapa saja yang diperiksa sehingga didapatkan temuan ini? Tapi nanti sesaat lagi pemirsa kita akan temukan jawabannya usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Petang Pilihan. Tapi Bang Robert, masyarakat juga ingin tahu sebenarnya selama ini proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sehingga ditemukan adanya maladministrasi dalam TWK KPK ini seperti apa sih? Buktinya apa saja Bang Robert? Siapa kemudian yang sudah diperiksa atau mungkin dimintai keterangan sehingga ada temuan ini? Ya, bahkan tentu dalam setiap pemeriksaan ya pasti identifikasi para pihak itu jelas ya. Ada pihak lapor, ada pihak terlapor, ada para pihak terkait ya, dan bahkan kemudian kami juga meminta keterangan ahli. Pihak pelapor ini adalah tentu ombudsman tidak akan masuk ke proses ini kalau tidak ada laporan atau pengaduan. Masuk laporan atau pengaduan dari 70 pegawai KPK yang kemudian mengkuasakan ya kepada sejumlah pihak, individu maupun lembaga sebagai kuasa hukum mereka yang bernama tim advokasi selamatkan KPK gitu ya. Sudah ke ombudsman sekitar 2 bulanan yang lalu. Dan kemudian atas laporan itu kami melihat legal standing mereka dan kemudian juga lihat kewenangan ombudsman. Ketika kemudian keduanya itu tepat gitu, maka kemudian kami melanjutkan proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan di ombudsman itu selalu standar adalah tentu kami akan memeriksa semua dokumen A sampai Z dan semua dokumen dari pihak pelapor, terlapor, pihak terkait dan sebagainya kita baca semua. Bahkan saya baca kurang lebih ribuan halaman dokumen yang diberikan. Kemudian setelah mendalami dokumen dan berbagai peraturan perundang-undangan, jadi memang ini pekerjaan raksasa 2 bulan ini, bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam hitungan menit atau jam. Ya. Kemudian kita memanggil, ini memang bahasa undang-undang, memanggil para pihak, gitu ya. Antara lain adalah pihak terlapor. Pihak terlapor ini kita melakukan pemeriksaan kepada KPK. Pimpinan KPK datang, Sekjen KPK datang, Kepala Biro Hukum KPK datang, gitu. Dan kemudian kepada BKN. BKN juga datang dan bahkan datanya bukan hanya sekali, lebih gitu ya. Kemudian Kementerian PAN juga kita panggil. Kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM karena terkait proses penyusunan Perkom tadi gitu ya. Dan kemudian asesor ini adalah mereka yang kemudian oleh BKN dimintakan jasanya untuk melakukan assessment. Antara lain adalah dari BNPB. Jadi banyak pihak yang kemudian kita lakukan permintaan keterangan, klarifikasi dan sebagainya. Dan kemudian tentu juga adalah pandangan para ahli administrasi publik dan ahli hukum. Kita sudah mintakan dari semua data, informasi, keterangan dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan analisis dan dituangkan dalam yang kami sebut laporan akhir hasil pemeriksaan. Dan mungkin kalau kita membaca detail laporan ini akan sangat jelas ya urutan kejadian dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa kalau hanya mengandalkan PowerPoint yang mungkin hari ini beredar di masyarakat. Sayangnya memang ombudsman ini tidak boleh mengedarkan laporan setebal 50 halaman ini kepada publik ya. Selain lewat bahan-bahan terbatas yang hari ini sudah beredar itu. Dan memang kami hanya memberikan kepada para pihak yang sangat terkait dengan kasus-kasus yang ada. Dan apa yang kemudian kami sampaikan kepada publik ini juga adalah bagian dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Ombudsman agar Ombudsman mengumumkan temuan kepada masyarakat. Jadi memang ketika saya hadir di TV One ini dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang juga ini, bahkan untuk kemudian masyarakat tahu apa yang menjadi pokok-pokok temuan, tetapi dokumen atau naskah laporan akhir hasil pemeriksaan tidak bisa kita sebarkan. Itu saja batasannya. Oke, temuan-temuannya sudah ada, laporan hasil pemeriksaannya nanti akan diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam artian juga KPK. Bukan nanti, Mbak, sudah. Sudah diberikan. Oke, sudah diberikan kepada pihak-pihak terkait. Ke pihak itu baru kemudian kami umumkan. Oke, Bang Robert. Sekaligus langkah selanjutnya ini seperti apa, Bang Robert? Ya, jelas bahwa yang kami sampaikan ini adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. Memang isinya adalah tindakan korektif. Selama 30 hari ke depan, sesungguhnya Ombudsman itu tidak hanya berhenti pada laporan. Hari ini kita sudah mulai berkomunikasi dengan pihak KPK
agar tindakan-tindakan korektif yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan. Jika dalam 30 hari ternyata respon dan tindakan korektif itu tidak terlihat signifikan hasilnya, maka Ombudsman baru kemudian ke tahap yang tadi Bang Kapitra sampaikan. Itu adalah soal rekomendasi. Rekomendasi ini bukan seperti bahasa penelitian. Ini putusan Ombudsman yang kemudian dalam 60 hari wajib dilaksanakan oleh para pihak, terutama para pihak terlapor yang kita sampaikan. Dalam proses itu, tentu hubungan antar lembaga negara itu kita jaga. Komunikasi, koordinasi, berbagai kerjasama dan sebagainya, agar kemudian tindakan-tindakan korektif maupun nanti kalau memang terjadi rekomendasi kita sampaikan itu dijalankan, itu kemudian kita lakukan sejak kemudian laporan ini kita sampaikan kepada KPK. Pada sisi lain, kenapa Presiden sekali lagi bahwa Ombudsman diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Ombudsman untuk memberikan saran kepada Presiden. Jadi bukan kemudian mengarah-arahkan, apalagi kemudian dianggap mengintervensi Presiden. Sama sekali tidak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Robertus Naendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bang Kapitra Ampera, politisi PDIP, sudah bergabung berdiskusi pada petang hari ini. Tentunya kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, baik dari KPK, BKN, ataupun juga sampai Presiden. Terima kasih abang-abang semuanya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat selalu.